Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Geyser. Saya tengah berbincang dan berdiskusi dengan Gita Suwondo, analis sepak bola, dan juga mantan pesepak bola profesional nasional Sahar Ginanjar. Dan terakhir kita lagi evaluasi termasuk menduga-duga ya, Bung Gita kira-kira lebih cocok coach lokal atau interlokal atau yang non lokal menurut Anda? Kalau tadi Bung Sahar endorse-nya ke pelatih lokal aja gitu. Tentu semua ada alasannya, Bung Gita. Ya, ngelihatnya mungkin seperti ini ya, Kak. Kalau seperti yang dikatakan oleh Bung Sahar tadi bahwa cocoknya pelatih lokal adalah karena rata-rata pemain kita adalah pemain-pemain yang homegrown players yang dibesarkan di sini. Ya. Jadi rasa-rasanya untuk masalah komunikasi akan seperti itu. Dan sudah ada beberapa kandidat yang tadi kita sebutkan tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka akan bisa berhasil? Kalau levelnya ASEAN, saya rasa dengan talenta-talenta yang kita miliki, kita akan sangat berhasil. Walaupun Australia masuk sekalipun ya di AFF nantinya, seperti tahun lalu. Tapi masalahnya adalah kita kan ingin lebih lanjut untuk bisa bicara jauh di Asia. Itu ada program akselerasi yang selalu didengung-dengungkan oleh federasi. Saya juga tidak terlalu setuju kalau ini untuk under 20. Kenapa harus pelatih asing? Kenapa harus banyak sekali pemain diaspora yang datang? Kenapa? Karena kalau diaspora mau datang untuk akselerasi, oke ke senior, tapi tidak ke under 20. Jadi saya sih lebih memilih pelatih lokal dibandingkan dengan pelatih-pelatih asing ya. Kenapa tidak mencoba Kurniawan? Kenapa tidak mencoba lagi Bima Sakti? Kenapa tidak mencoba Coach Nova Arianto yang terbukti bagus bersama under 17? Anda sejalan juga dengan Coach Indra kan yang sebenarnya lebih senang pemain-pemain lokal begitu ya? Iya, karena kalau junior rasa-rasanya kenapa kita harus nyari keluar ya? Oke lah Jens Raven untuk pengisi posisi nomor 9 yang memang tidak dimiliki oleh lokal. Balik-balik lagi karena tidak ada striker yang dilahirkan dari kompetisi sejauh ini. Bahkan kompetisi senior pun harus kita akui bahwa posisi nomor 9 itu punya pemain asing. Jadi kenapa tidak mencoba pelatih lokal juga? Toh ini masih junior. Tidak harus cepat-cepat untuk bisa berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya mencobalah. Kita harus tetap mencoba untuk bisa bersaing di Asia dengan pelatih lokal dan juga pemain-pemain yang ada sekarang. Tapi kalau PSSI maunya Piala Dunia gimana? Ya itu dia, susah juga. Saya tidak dalam posisi untuk menyanggah mereka karena itu haknya mereka. Ini menarik soal pemain lokal ataupun non lokal ya, Bung Sahar. Saya sudah bisa nangkap pesan Anda. Tapi Bung Sahar misalnya nih, pemain diaspora ada 1-2 orang mungkin untuk memperkaya gaya bermain, ya meningkatkan komunikasi pemain dengan pelatih misalnya. Bolehlah 1-2 orang pemain diaspora itu masuk di kelompok umur. Anda setuju apa enggak, Bung Sahar? Ya kalau untuk 1-2 aja saya sendiri mentoleransi lah. Maksudnya saya menyetujui itu. Karena mungkin di saat ada 1-2 orang itu dia bisa memberikan motivasi lebih. Di mana mungkin dia berkompetisi di negara lain. Dan dia juga aktif, menit bermainnya banyak, itu bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan mental terhadap pemain-pemain lokal kita. Tetapi kalau untuk lebih banyak diaspora di dalam under 20, saya rasa kasihan kita punya talenta-talenta untuk berjenjang ke depannya. Menurut saya seperti itu, karena kita pun sebagai pemain senior, melihat diaspora di senior aja rasanya melihat pemain kita nggak ada yang asli binaan gitu, sehingga mendatangkan diaspora banyak. Datang lagi karena saya melihat perjuangan pemain yang kita berkompetisi secara aktif dan secara menit bermainnya banyak pun akhirnya tersisihkan juga gitu, tidak dapat menit bermain di situ. Yang saya lihat paling yang bermain di senior pun hanya paling siapa Arhan, terus Marcelino, itu pun hanya 1-2-3 orang, sisanya kan diaspora. Kita tidak mengucilkan diaspora atau saya tidak menerima datangnya diaspora karena dia keturunan Indonesia ya, tetapi kan ini mau dibawa kemana gitu. Oke, targetnya Piala Dunia, terus sesudah itu apakah akan diaspora terus gitu? Kan kasihan gitu pemain lokal yang sudah berjuang juga gitu. Itu sih menurut saya. Kalau buat timnas junior, kipernya asing gimana? Diaspora? Setuju nggak?
Sayang banget ya sebenarnya. Ini kiper nih, ini. Tanya ke kiper nih. Ya benar Bung Gica ya. Saya rasa sayang lah kalau Sayang. sebenarnya kan kita kekurangannya memang di nomor 9. Bung Nomor Gica kan 9 tadi ya. bilang juga. Karena kita mentoknya itu di penyerangan, finishing akhirnya tidak ada sehingga kalau kebobolan di menit awal kita mengejar golnya susah. Ya itu problem di Indonesia itu dari dulu kan sebenarnya striker ya. Kita lihat aja di kompetisi senior aja, pasti didominasi oleh pemain asing striker Betul. itu. Tidak ada yang zaman dulu seperti Mas Kurnia, Mas BP gitu. Itu udah nggak ada lagi. Sekarang udah tidak terlihat. Hampir semua di 18 klub saya lihat asing. Liga 2 pun sama. Depannya pasti pakai asing, bukan lokal kebanyakan. Kan seperti Iya. itu. Oke, baik. Bung Gita, berarti siapapun pelatih atau coachnya, kayaknya PR-nya juga berat ya. Menurut Anda, Bung Gita, prioritas utama apa dulu nih? Saya pikir sih timnas yang mana nih? Under 20, ngomongin Ya, under 20 lah. ya? Ya, yang penting adalah bagaimana kita lihat talenta. Kan nanti kan tahun depan itu kan under 20 akan ada gabungan dari under 20 yang masih sekarang sudah main untuk under 20 dan juga dari under 17 yang nanti keluaran dari Piala Asia under 17, insya Allah juga Piala Dunia under 17 kalau lolos ya. Saya pikir juga ini yang harus benar-benar maksimalkan untuk bisa menjadi yang terbaik. Syukur-syukur bukan sekedar jadi juara di ASEAN, tapi juga lolos ke Piala Asia berikutnya dan juga lolos ke Piala Dunia. Karena saya nggak tahu Piala Dunia Under 20 itu akan menjadi 48 finalis atau tidak nantinya di pagelaran tahun 2027 ya. Karena sekarang kan Under 17 Piala Dunia sudah 48 finalis karena sampai 2029 kan akan main di Qatar terus. Under 20 baru 24 finalis. Kalau nanti 48 finalis kan berarti lolos dari putaran grup sudah bisa masuk ke Piala Dunia. Ya. Ya kenapa kita tidak maksimalkan skuad yang ada sekarang? Kalaupun ada pemain asing ya sudah ada James Raven. Kemudian Weber Jardim. Weber Jardim pun bukan pemain asing ya. Dia bukan naturalisasi. Dia punya 2 paspor yang boleh memilih. Jadi saya pikir cukup itu saja untuk kita maksimalkan nantinya. Oke, baik. Bung Gita, Bung Sahar, kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Terima kasih atas banyak sekali highlight dan masukan dari Anda berdua. Dan khususnya kepada Coach Indra Safri, kita ucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada timnas kita, kepada Merah Putih. Dan siapapun pengganti Coach Indra Safri, kita doakan semoga sukses dalam bertugas. Terima kasih Bung Gita, Bung Sahar. Selamat malam. Sama-sama. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena NTV Prime masih akan berlanjut sesaat lagi. Tetap bersama kami.